warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jumpa lagi dengan Bu Arlin di video pembelajaran Wajar IPA nomor 7 atau Wahana Belajar IPA nomor 7. Di video Wajar IPA nomor 7 yang dibahas adalah materi larutan asam basa dan garam. Mudah-mudahan video pembelajaran Wajar IPA nomor 7 bisa mempermudah dalam mempelajari larutan asam basa dan garam. Larutan, apakah yang dimaksud dengan larutan? Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut ditambah pelarut akan menghasilkan larutan. Larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan asam. Ciri-ciri larutan asam: 1. Rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. 2. Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 3. Mempunyai pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik, berarti termasuk larutan elektrolit. Yang kelima, dengan logam tertentu dapat menghasilkan gas hidrogen. Yang keenam, mengapa dapat terjadi hujan asam? Bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Bisa dilihat dalam gaur hujan asam. Larutan basa. Ciri-ciri larutan basa: yang pertama, pahit dan micin di kulit. 2. Mempunyai pH lebih dari 7. 3. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru.
4. Dapat menghantarkan listrik, berarti termasuk larutan elektrolit. 5. Dapat menetralkan sifat asam. 6. Bersifat kausatif atau dapat merusak kulit. Contoh larutan basa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di gambar. Magnesium hidroksida terdapat dalam antasid. Kemudian kalium hidroksida terdapat dalam sabun mandi. Natrium hipoklorit terdapat dalam pemutih. Kemudian amonium hidroksida terdapat dalam pupuk urea. Natrium hidroksida terdapat pada sabun cuci. Atau bisa dilihat dalam tabel. Tadi contohnya magnesium hidroksida, rumus kimianya Mg dalam kurung OH2, terdapat dalam antasid atau obat mas. Kemudian lagi amonium hidroksida, rumus kimianya NH4OH, terdapat dalam pupuk dan sebagainya. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa atau disebut dengan reaksi netralisasi. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam. Contohnya asam klorida atau HCl ditambah natrium hidroksida atau NaOH akan menghasilkan garam NaCl ditambah air atau H2O. Sifat-sifat garam: 1. Elektrolit kuat. 2. Bersifat netral, kadang sedikit asam ataupun basa. 3. Mempunyai pH sama dengan 7. 4. Tidak merubah kertas lakmus. Contoh garam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam gambar. NaCl atau garam dapur. Kemudian natrium klorida biasanya terdapat dalam pasta gigi. Kemudian magnesium sulfat. Contoh garam dapur dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama, natrium klorida, rumus kimianya NaCl, kegunaannya sebagai bumbu dapur. Contoh kedua, kalium nitrat, KNO3, rumus kimianya, kegunaannya untuk pembuatan pupuk dan lain sebagainya. Indikator asam basa. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi 2. Indikator alami dan indikator buatan. 1. Indikator alami, yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya mawar, kulit manggis, kunyit, kembang sepatu. Cara pembuatan indikator alami dari bunga sepatu bisa dilihat di situ. Hasilnya, indikator asam basa dari bunga sepatu ketika di dalam larutan asam akan memberikan warna merah. Di dalam larutan basa akan memberikan warna hijau. Dan pada larutan netral tidak berwarna.
Contoh lainnya, kunyit. Perubahan warna yang terjadi, indikator asam basa dari kunyit akan memberikan warna kuning tua ketika dilarutkan dalam larutan asam, memberikan warna jingga di dalam larutan basah, dan memberikan warna kuning terang pada larutan netral. Yang nomor 2, indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basah. Cara menggunakan kertas lakmus sebagai indikator buatan seperti pada gambar. Jadi di setiap larutan nanti dicelupkan kertas lakmus merah dan biru. Jika kertas lakmus merah dicelupkan larutan tetap merah dan kertas lakmus biru menjadi merah, maka larutannya bersifat asam. Jika kertas lakmus merah dicelupkan larutan tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru, maka larutan bersifat netral atau garam. Kemudian berikutnya, jika kertas lakmus merah dicelupkan larutan menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru, maka larutan bersifat basah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran wajar IPA nomor 7, wahana belajar IPA nomor 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran wajar IPA nomor 8, wahana belajar IPA nomor 8, cara memisahkan campuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.